Salve sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan merenungkan bersama satu anekdot berikut ini yang kiranya menginspirasi kita. Tentang pintu surga yang rusak. Ada satu cerita. Konon katanya, di depan pintu surga, ketika penghuni surga sudah memasuk surga atau masih antri untuk masuk surga, ternyata ketika dicek pintu surga rusak atau pintu surga macet, tidak bisa dibuka. Orang akhirnya kesulitan untuk masuk surga karena pintunya rusak. Malaikat pun coba untuk membuka pintu surga itu, ternyata tidak bisa. Karena itu malaikat bertanya kepada orang-orang yang hendak masuk surga. Lalu malaikat itu balik menghadap para antrian yang hendak masuk surga itu. Apakah ada yang bisa memperbaiki kunci pintu surga ini? Ternyata orang pertama maju, namanya Ajinomoto. Dia seorang Jepang. Dia berkata kepada malaikat, saya bisa perbaiki tapi dengan biaya 2 juta. Wah, malaikat berkata, mahal amat. Untuk apa 2 juta itu? Iya, 1 juta beli alat yang rusak dan 1 juta lagi untuk biaya pengerjaan pintu yang rusak itu. Orang kedua maju, namanya George. Dia orang Amerika. Saya lebih jago dari orang Jepang tadi. Tapi biaya perbaikannya itu lebih mahal, yakni 5 juta. Mahal amat, kata malaikat. Untuk apa 5 juta itu? Iya, karena 2 juta untuk biaya riset. Riset tentang kenapa kunci pintu surga itu rusak. Supaya tidak terulang lagi. 2 juta beli alatnya dan 1 juta untuk biaya pengerjaan pintu yang rusak itu. Lalu orang ketiga datang. Saya lebih hebat dari mereka dua, orang Jepang dan juga orang Amerika, untuk memperbaiki pintu surga ini. Siapa kamu? Kata malaikat. Saya adalah broker. Tapi biayanya mahal, yakni 15 juta. Wah, mahal amat, kata malaikat. Iya. Lalu dia dekati malaikat itu. Dia bilang begini, 5 juta untuk kamu, untuk malaikat maksudnya, 5 juta untuk saya, dan 2 juta untuk orang Jepang, biaya pengerjaan, dan masih ada sisanya lagi. Apa yang terjadi sama saudara terkasih? Malaikat langsung tendang sang broker itu, dan dia masuk neraka. Kau kira ini negara nenek moyangmu, kata malaikat itu. Sama saudara terkasih, kisah ini sepertinya memang mengada-ada. Ya, bisa disebut sebagai sebuah anekdot. Tapi juga bisa menginspirasi kita. Kita diajak untuk mengisi hidup kita dengan baik, dengan benar, agar surga itu menjadi kepastian untuk kita semua pada saatnya nanti. Pintu surga tidak akan pernah rusak kalau hidup kita baik, hidup kita lurus. Kita selama hidup ini menjalankan kehendak Tuhan. Berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus seperti Tuhan sendiri kehendaki untuk kita lakukan. Kalau hidup kita lurus, kalau hidup kita benar, sekali lagi pintu surga tidak akan tertutup. Pintu surga tidak akan pernah rusak untuk kita. Kita pasti bisa masuk dengan aman dan damai dan boleh menikmati sukacita surga. Tuhan memberkati kita semua.
Amin.